Selamat pagi Pak Samsul, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Muh, alhamdulillah Sehat Pak baik. Samsul ya? Alhamdulillah sehat Pak Muh. Bahagia Pak Samsul hari ini? Insya Allah selalu bahagia Pak Oh Muh. ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Samsul ya, kaitannya dengan pembelajaran yang akan direncanakan besok. Ya. Saya ingin mengetahui beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Samsul. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajarannya akan dicapai besok apa kira-kira Pak Samsul? Baiklah Pak Muh, kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah bagaimana anak dapat melakukan kegiatan ataupun mempraktekkan passing bawah dengan benar dalam permainan bola voli. Gitu Pak Muh. Oh gitu, oh iya. Ya. Kira-kira untuk pengembangannya nanti di aspek apa Pak Samsul yang dilaksanakan? Ya, baik, untuk aspek pengembangan yang akan saya lakukan adalah pengembangan di motorik anak, karena yang namanya di olahraga itu lebih condong ke motorik, sehingga harapannya anak itu akan dapat melakukan kegiatan ataupun aktivitas passing bawah dalam permainan bola voli. Oh gitu ya. Baik Pak Samsul, untuk selanjutnya kira-kira nanti metode yang akan digunakan metode apa ini Pak Samsul? Nanti ya, ini nanti untuk kaitannya dengan metode kombinasi, yaitu ceramah dan praktek, di mana kita menitik beratkan pada praktek karena kita biar lebih memberi kesempatan yang lebih untuk anak-anak melakukan kegiatan praktek di halaman sekolah Pak. Begitu, intinya nanti praktek ya? Iya, praktek ya Pak. Ya, baik. Kemudian untuk kaitannya dengan pengulangan kelas ini kira-kira nanti menggunakan metode apa Pak Samsul? Oh itu nanti kaitannya dengan pengulangan kelas, kita merencanakan sistem berkelompok Pak. Jadi nanti juga teman-teman ataupun anak-anak dalam kelompok itu nanti saling mengontrol kelompok teman yang lain dalam satu kelompok, dengan harapan ada pembelajaran tutor sebaya buat anak-anak. Gitu Pak. Oh iya. Kemudian dari rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, kira-kira indikator keberhasilan kira-kira bisa diukur dari aspek apa Pak Samsul? Ya, untuk keberhasilannya tidak hanya dari aspek praktek, tetapi juga kita melihat aspek kedisiplinan anak dalam mengikuti pembelajaran. Karena kalau dilihat dari segi aspek praktek, nanti anak dalam 1 menit akan dapat melakukan berapa kali passing bawah tanpa jatuh Pak. Untuk aspek kedisiplinan nanti kaitannya dengan kerapian, kemudian ketepatan waktu, itu menjadi masuk dalam indikator ketercapaian untuk materi ini. Oh iya. Ya. Saya lihat perencanaan pembelajaran Pak Samsul ini dari tadi tujuan, kemudian metode yang akan digunakan, kemudian pengembangannya sudah cukup bagus. Mudah-mudahan di dalam pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar ya Pak Samsul ya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Mun atas doanya, kita saling atas supportnya, sehingga itu nanti akan menguatkan saya dalam pembelajaran yang nanti kita laksanakan. Terima kasih Pak Mun. Ya, sama-sama Pak Samsul ya. Selamat siang Pak Samsul. Selamat siang Pak Mu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Mu. Ya, sehat Pak Samsul ya? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih Pak Samsul. Mohon maaf kami mengganggu waktunya. Kaitannya dengan hasil observasi kemarin ya Pak Samsul. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasikan. Yang pertama, bagaimana Pak Samsul kemarin ketika kami observasi di kelas Bapak? Perasaannya? Alhamdulillah, perasaan saya dengan didampingi Pak Mu di situ juga alhamdulillah senang ya Pak, karena anak-anak juga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar juga. Itu berarti indikasi bahwa meskipun ada Pak Mu pun anak-anak masih enjoy dalam pembelajaran gitu Pak. Ya, betul. Kemarin saya memang melihat secara langsung juga ketika Pak Samsul pembelajaran, anak-anak juga semuanya aktif mengikuti pembelajarannya Pak. Untuk selanjutnya ini Pak Samsul, kira-kira aspek keberhasilannya kemarin bisa diamati dari aspek apa Pak Samsul? Nah, kaitannya dengan keberhasilan yang telah saya laksanakan, diantaranya adalah penilaian terhadap anak. Kemarin kita sudah langsung mengadakan penilaian untuk praktek,
kemudian juga penilaian kedisiplinan, dan alhamdulillah untuk ketercapaian dari hasil ataupun dari anak-anak ini cukup memuaskan Pak. Anak-anak aktif, kemudian disiplin, hasilnya juga cukup bagus, sehingga saya cukup puas dengan pembelajaran yang saya terapkan tadi. Oh ya, jadi ternyata Pak Samsul sudah istilahnya menerapkan pembelajaran mendalam ya, di mana anak-anak juga tidak hanya istilahnya berhasil dalam kognitifnya saja, termasuk juga disiplin, kemudian juga tercapai juga ya. Terima kasih. Kira-kira adakah kesulitan yang Pak Samsul rasakan ketika pembelajaran kemarin, Pak? Ini untuk yang saya rasakan kesulitan kemarin, ada beberapa anak yang memang agak susah dikondisikan Pak, tapi itu hal yang wajar ya, artinya setiap kelas tentu saja ada beberapa anak yang kurang disiplin, tetapi pada secara umum anak-anak kebanyakan sudah disiplin Pak. Gitu. Mudah-mudahan dari pembelajaran kemarin nanti Pak Samsul bisa istilahnya meningkatkan kembali untuk menggali ide-ide yang kreatif kembali, sehingga pembelajaran mendalam ini bisa betul-betul dirasakan oleh anak, mulai dari prinsip pembelajarannya, anak-anak mengalami kesadaran, kemudian bermakna dan mengembirakan untuk anak-anak. Insya Allah Pak, nanti ke depan saya coba untuk membuat konsep ataupun modul pembelajaran ataupun rencana pembelajaran yang lebih matang Pak. Mohon maaf Pak, ada kekurangan ya Pak ya. Saya kira sudah cukup bagus Pak ya. Bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi Pak Samsul ya. Terima kasih Pak Samsul ya. Sama-sama ya Pak. Sukses selalu Pak Samsul ya. Amin.